Halo, perkenalkan saya Ricky. Kali ini saya akan mencoba Pass the Brush Challenge yang sudah dilakukan oleh beberapa influencer di Instagram dan di Facebook dan di YouTube juga gitu. Dan ini pertama kalinya saya mencoba untuk di make up dan saya akan dibantu oleh teman waria saya namanya Bu Pandan. Halo Bu Pandan. Hai, aku Bu Ya. Pandan. Jadi kali ini Bu Pandan akan bantuin saya make up. Tadi kan saya sudah bikin before-nya dan nanti after-nya akan dibantu untuk sama Bu Pandan. Tapi saya akan cukur-cukuran dulu. Aku kan tanya-tanya nih ke Bu Pandan. Bu Pandan Ya, kan boleh. sudah punya usaha nih, Ya, Aldama Salon. ya betul. Iya betul. Kira-kira Aldama Salon itu dibentuknya kapan sih Bu? Itu sudah hampir 20 tahun. Itu aku ingatnya cuma bulan Juni aja waktu itu. Hmm, Mm-mm. awal terbentuknya gimana Bu? Awal terbentuknya tuh tadinya kan aku disuruh kerja di Grand Indonesia dan Blok M. Cucoy ya, Grand Cuman Indonesia. karena aku juga kan ada anak, akhirnya anakku nggak boleh. Katanya mama daripada kerja gitu, mendingan mama buat salon deh di rumah. Akhirnya aku kepikiran juga, oh iya ya bener juga. Akhirnya dengan biaya yang ada, aku berusaha membuka salon. Mhm. Ya akhirnya berjalan sampai sekarang. Kalau rias memang aku udah lama ya rias. Awal mula belajar ngerias sama siapa sih Bu? Dulu aku pertama tahun berapa itu di Mega Mall Fluid aku kursus di Joni Andrea. Mm-mm. Wow, Pas kejadian ada abis kerusuhan itu deh, tahun berapa sih? 98. Mm-mm. Itu gimana tahun 98 ceritanya? Wah seru loh itu. Itu waktu itu aku juga masih kerja di Citraland. Hmm, Mm-mm. kenapa dulu sebelum merias profesinya apa? Profesi aku sebelum rias tuh penari, pemain teater juga. Tapi sambil ngerias sih, kalau ada lomba-lomba nari apa aku ngerias. Ada lomba teater aku ngerias. Oh gitu. Kayak gitu. Terus Sekarang aku mau coba make upin Ricky. aku deg-degan karena pertama kalinya. Itu apa? Ini bedak yang udah aku mix Foundation. foundation. Brandnya apa Bu? Ini aku pakai makeover. Wow, mahal ya. Makeover ini juga ada Naturator. Ini tahulah harganya pasti tukang-tukang make up. Berapa Bu harganya? Ini hampir 200 lebih. Mehong ya. Bu, biasanya kalau make up itu tarifnya berapa sih Bu? Tergantung ya, tergantung make upnya. Make up untuk apa dulu? Kayak akad atau make up kondangan atau cuma make up untuk fashion gitu, bervariasi sih ya. Mm-mm. Tapi untuk sekarang ya lagi ini. Lagi pandemik jadi sepi ya Bu. Iya, lagi pandemi COVID-19 jadi ya sepi ya salon. Bukan Rias juga. riasan itu kan ribet banget ya. Harus bawa ini, bawa itu. Itu gimana sih supaya cara agar semuanya itu terbawa gitu loh? Jadi kita bagi dalam beberapa kantong. Misalnya untuk satu kantong pagrayu, satu kantong baju ibu, dua kantong kadang untuk pengantin sendiri. Terutama kalau pengantin itu pakai baju dodot, sekantong sendiri itu baju dodot. Oh gitu. Hmm. Biasanya kalau sehari bisa nggak sih merias banyak pengantin yang berbarengan gitu Bu? Aku pernah itu sehari 4. Cuman alhamdulillahnya itu pengantinnya yang 2 udah nikah, jadi kita agak tenang ya. Cuman sempat mau pingsan juga sih, kecapean. Itu banyak banget, gimana cara untuk ngaturnya Bu? Kan kita juga ada yang bantuin teman-teman waria juga sih. Jadi aku diatur bagi waktu dan mereka harus ditempatin di sini, di situ, di sini, di situ. Teman-teman Jadi tetap- waria yang baru gimana cara untuk ngelatihnya Bu? Ya Kira-kira awal-awal untuk ini sabar ya. Mhm. Aku suruh pegang-pegang jepitan, aku suruh pakai foundation aja dan bedak. Akhirnya mereka alhamdulillah udah pada pinter. Oh iya, udah ada yang itu sendiri nggak? Yang buka usaha sendiri atau apa? Yang buka usaha sendiri ada sih murid aku. Kalau untuk temen belum pada berani katanya. Ada nggak Bu pengalaman makeup yang berkesan?
Pengalaman make up yang berkesan, aku waktu make upin Tante Wi ya, Tante Widiawati. Oh, dikira Tante Wiyah ya. Tante Wi itu lucu banget. Aku jadi kan enggak minta foto atau enggak ada keinginan untuk foto dengan Tante Wi. Tante Wi sendiri yang nawarin. Oh iya. Atau kamu nggak mau foto sama tante gitu. Ya akhirnya ya sudah aku foto. Kenalan dari mana, Bu? Sampai dapat akhirnya. Itu waktu acaranya Universitas Bung Karno. Iya. Terus respon dia apa setelah di make upin? Ya bagus dan suka. Aku Kalau pengalaman merias di pengantin gimana, Bu? Yang paling heboh apa, Bu? yang paling heboh apa ya? Ada juga sih. Yang paling heboh saat ngedandanin ini deh dodotan. Paling heboh kan, paling rame, paling lama dandanannya. Biasanya kan di tempat make up itu kan pengantinnya macam-macam ya, Bu. Ada yang usianya muda, ada yang usia tua gitu. Yang biasanya yang usia muda, usia paling muda berapa tahun, Bu, yang pernah di make upin? 22. Ibu sempat ketemu itu nggak sih pengantin yang di bawah umur, Bu? Ada. Masih jalan 16 tahun. Oh iya. Yang Terus di bawah itu masih ada juga? Di bawah 16 tahun? ada. Yang 13 tahun. Waktu itu aku pun kaget ya, aku pikir mau dandan Kartinian kayak gitu kan. Karena kan kebetulan waktu itu aku juga lagi make upin Kartinian. Tiba-tiba ibunya datang kasih tahu, katanya sekalian nih mau dandan. Aku pikir ya mau dandan Kartini, ternyata dandan untuk akad. Ya Sempet ampun, kaget. pengantinnya usia berapa tahun yang lakinya? Lakinya juga kecil. Dijodohin atau gimana? 16 enggak, biasa. Bekas kelasnya ntar buat ikut. Memang karena mereka mau sendiri atau gimana, Bu? Ya iya, pacaran yang kelewat batas. Ya anakku sih sempat bilang, mama itu kan kakak kelas aku kelas 6. Oh iya, waktu itu anakku kebetulan kelas 5. Kelas 6 SD udah nikah? Iya. Ya ampun. Nah itulah kenapa aku kaget, kan aku pikir mau dandan Kartinian. Kalau yang paling tua, Bu? Ada yang paling tua yang 50 lebih, ada yang udah 70 lebih. Oh iya? Ada 70 lebih. Jadi dari suaminya 70, istrinya tuh 60. Waktu itu aku ngeriasin di Taman Kota. Udah tubang ya? Bukan lagi. Terus dirayainnya mewah nggak atau gimana? Enggak, sederhana, Mak. Jadi dia undang-undang tetangga-tetangga aja. Ada sih yang sampai sekarang ada yang utang 2,5, ada yang masih 3 juta. Oh gitu? Cuman kalau aku pikir ya itu belum rezeki aku lah, gitu aja. Tuhan juga lebih tahu. Oh jadi nggak coba diituin, Bu? Sudah berkali-kali aku tagih, tapi ya enggak niat bayar, mungkin ya nggak ada niat baik kayaknya. Itu karena memang mereka kesusahan atau gimana? Ya katanya sih rugi di sana sini. Ini apa nih sekarang? Blush on? Bukan ya, aku bikin bayangan hidung. Shading? Biasanya kalau uang pernikahan tuh dipakai buat apa aja, Bu? Aku Dari ya penghasilan. buat beli baju-baju lagi, kosmetik, untuk bayaran anakku, untuk kasih teman, terus bayar kayak tukang foto, bayar tenda. Karena kan itu juga aku merger sama teman, nggak punya sendiri. Berarti dari ada calon pengantin datang, terus Ibu rekomendasiin kira-kira cateringnya mau pakai catering siapa, tendanya tenda iya, siapa, gitu. atau fotonya mau pakai foto siapa? Enggak, kalau untuk misalnya gini loh. Aku mau satu paket, ya udah itu. Jadi kita udah punya temen langganan. Berarti Ibu dalam artian lain Ibu mempekerjakan orang lain juga dong? Iya. Ya? Ada berapa banyak Bu yang Ibu pekerjakan kalau sekali dalam prosesi pernikahan, Bu? Kalau untuk tenda sendiri kadang bisa 6 orang yang masang. Terus foto sendiri itu bisa sampai 3 atau 4. Terus aku sendiri kadang bawa teman bisa 3 orang. Banyak ya. Terus kalau persiapannya itu gimana? Kalau misalnya sama panggung tenda gitu, Ibu kan katanya beli bunga lah, Iya. nyiapin settingan lah, kursi. Kalau untuk beli bunga aku memang udah aku atur waktu bener-bener ya. Misalnya kita pestanya dia hari Sabtu, Minggu. Minggu. Jadi kita tuh malam Sabtu udah beli bunga. Jadi malam Minggu kita tinggal pasang.
kadang tenda itu hari Kamis sudah berdiri Jumatnya. Tuh. Oh, berarti hari Minggu, hari Kamis tendanya udah jadi. Iya, kadang gitu kalau dalam satu minggu ada beberapa tempat gitu, jadi diusahakan yang hari Kamis sudah berdiri, terus yang hari Jumat juga udah ada yang berdiri. Biasanya dulu sebelum COVID ada berapa klien, Bu? Aduh, biasanya menjelang puasa gini aku suka sebulan tuh bisa 4 kali 5 kali. Oh ya lumayan ya. Iya, makanya lumayan pas Panen COVID ya. begini, aduh. Ya bukan aku aja sih ya, teman-teman lain juga kayak gitu. Kenapa sih Bu suka makeup, Bu? Aku dari kecil ya. Katanya kalau selain makeup pengantin, makeup anak-anak sekolah juga ya? Iya, Sama makeup teater juga? makeup teater, makeup kartinian, sepondra. Bedanya makeup teater sama makeup kartinian apa, Bu? Beda, kalau Kartini kan memang lebih banyak ke daerah. Ya, misalnya daerah Jawa kayak gimana, terus yang Madura sendiri kayak gimana, terus yang Padang sendiri kayak gimana. Sementara kalau di teater itu kita makeup teater, karakter. Misalnya tua gimana, terus perampok tuh mukanya kayak gimana gitu. Apalagi kalau untuk lenong ya, itu lenong harus benar-benar perampoknya memang benar-benar sangar kayak gitu. Kata Ibu pernah belajar itu ya, Bu, sama makeup karakter sama orang profesional Iya, soal makeup apa? Korban peledakan bom. korban peledakan bom apa pernah. Waktu itu di Grand Indonesia. Itu berarti kalau korban peledakan bom pakai anatomi juga dong, Bu? Iya. Tapi kita kan karena apa sih alatnya juga ya seadanya aja, tapi alhamdulillah hasilnya memuaskan. Ada nggak, Bu, pengantin laki-laki yang minta didandanin menor banget, Bu? Oh ada. Kadang aku aneh loh. Kan biasanya laki-laki itu dandannya biasa aja, kita dandaninnya laki gitu loh. Tapi ada juga yang minta, "Kak, aku mau didandanin dong." Lah, enggak, ininya kurang gitu. Kita pakai lipstick kalem, dia bilang, "Ih, kurang." Lebih cantik dari pengantin perempuannya, Bu? Kadang lucu. Kira-kira selama ini udah berapa orang, Bu, yang Ibu udah dampingin untuk belajar makeup, Bu? Aku kalau murid pribadi aku sendiri udah banyak ya, dan mereka berhasil karena juga kan mereka itu ada uang untuk beli ini itu. Kira-kira Ibu ngikutin tutorial-tutorial makeup nggak, Bu? Enggak, Oh, aku enggak? malah keder. Oh ya? Iya. Oh, berarti nggak ada itu dong, acuan kira-kira Oh, misalnya ini loh, ini lagi musim apa-apa gitu kan. Aku sih cuman buka itu aja, UC browser atau ini kayak apa sih untuk makeup tahun ini gitu. oh, nggak Jadi nggak ikutin ini tutorial ini begini, malah ribet. Jadi kayak ribet amat sih gitu. Biasanya kalau makeup itu habisnya berapa lama sih, Bu? Tergantung. Kalau aku kadang nggak sampai setahun udah habis karena banyak yang make upin. Berarti modal semua makeup berapa tuh? Aduh, bisa sampai 2 jutaan lebih. Iya. Makanya kadang-kadang kalau nawarnya parah, Iya. ada meme yang itu ya, makeup hantu ya. Tapi untuk di saat pandemik ini biarin lah gitu make up gitu, atau make up akad nggak kayak biasanya 1 juta atau berapa kita separohnya. Kasihan juga gitu kan, memang kita semua lagi terkena pandemik. Kira-kira kalau Ibu ke depan disuruh milih siapa tokoh yang bakal di make upin, Bu Pandan mau make upin siapa, Bu? Ku tokoh ya, Mhm. tokoh nih. Aku mau make upin Ibu Susi. Susi Pujiastuti. Itu kan secara kan idola aku. Kenapa mau make upin Bu Susi? Aku kayaknya tertantang ya karena dia kan juga nggak pernah make up. Nuke bantuin Bu Pandan dari kapan, Nuke? Udah lama ya, Mak? Dari tahun kapan? Udah berapa? Setahun ya, Mak? Atau ntar kita tanyain ya. Setahun. Gimana pengalamannya nemenin Bu Pandan riasan? Alhamdulillah, enak, nyaman. Ya udah ntar kita tanyain ya. Pengalaman yang paling itu apa? Berapa? Yang paling berkesan? Iya. Aja. Enak aja.
Pernah dimarahin nggak? Enggak, Pandan mah nggak pernah marah, Iya, suka betul. bercanda. Iya. Kalau tapi habis ngerias pengantin suka bercanda sama Eke. Tapi kalau lagi ngerias begini enggak, kita serius kerja. Kalau itu kata Itu Dapat. ada, itu Pelajaran yang paling didapat dari Bu Pandan apa Nuko? Semuanya. Apa dong diantaranya? Make up, Makeup apa? ya begini bisa make up, bisa bikin alis. Ini kan ilmu juga Kak Riki. Terus masang-masang kembang. harus gesit. Ayo lu waktu. Berarti nggak bisa tiduran dulu ya? Nggak bisa. Nggak bisa entar-entar ya? Enggak. iya mata mah ya kita waktu kalau waktu kayak gitu. Saya kalau prinsip aku gini loh Ki, kita kerja dulu rapi satu, rapi semua, jadi istirahat enak gitu loh. Nggak kepikiran lagi ya? Mm-mm. Kira-kira ada nggak Bu yang pesan make upnya sampai berkali-kali gitu Bu, langganan? Ada yang dari mamanya, anaknya, sampai cucunya. Ya Allah, Mm-mm. 3 generasi gitu dong. Mm-mm. Jadi di situ aku bilang, disebutnya ini mah makeup keluarga kita katanya. Itu Sampai berarti waktu itu mereka mau ngadain akad, bingung kan, aku bentrok sama aku karena aku udah nerima job orang. Akhirnya aku yang suruh nentuin tanggalnya. yang Sedangkan penting Bu akunya Pandan, lucu. riasan Bu Pandan yang utama ya. Pokoknya yang penting kata aku maunya diriasnya sama Mama Atta. Mau tanggal berapa juga Mama Atta deh yang kasih itu. Oh ya udah. Ada kendala nggak sih Bu? Ibu kan waria, buat teman-teman waria gitu buat make up. Ada pelanggan yang keluarganya menolak atau apa gitu, yang masa risih atau apa? Pernah ya Pak? Pernah. Jadi gimana pengalaman kayak Pernah ada, cuman ya pas kita ini, oh ini mah beda gitu dari waria-waria lain gitu. Soalnya begini, ada juga kejadian waktu aku make up tuh waktu itu, mak temanku Devi dan almarhum Jamila. Jadi ini pengantin kita mau pakai baju nggak mau Ki, nggak mau dipakein kain pun nggak mau. nggak mau dipakai sama waria? Terus Terus gimana? sementara kan tantenya emang kenal aku udah lama. Kata tantenya udah jelasin, ini beda kok, kata jangan disamain nama tukang rias yang teman kamu gitu kan. Akhirnya tantenya makin nggak bisa, akhirnya pas aku pakein, maaf ya, aku bilang maaf ya, maaf. Udah gitu, iya tante ini beda kan, tante udah ngomong. Ternyata dia cerita pernah ada temennya di make upin waria, ya ada jail-jail gitu. Oh, dilecehkan gitu Bu? Melek cucu. Ya Allah, aku nggak tahu kok kayak gimana. Tapi kok agak berat ya matanya ya? Ini Ini kan pakai ada bulu mata. mata. Oh my god, ini pakai bulu mata. Emberan. Aku kan bilang nggak mau pakai bulu Gak mata. apa-apa lah. Oke, lihat ke atas. Oh, aku ngeri Bu. Enggak. Ngeri Bu, beneran Bu. Udah ya? Oh my Kan enggak sampai ke ujung. Tapi mamaku dulu enggak loh, pertama aku dandan. Udah nauin gitu. Oh iya. Itu kapan sih Bu? Tahun yang Ibu Mega jadi presiden. Oh iya. Kita 9899 ya. Dan emang Allah itu adil ya. Jadi aku dandan begitu tuh, tiba-tiba ada yang ketinggalan di rumah. Terus setel aku. Pas aku pulang, ada kata emakku kan kalau manggil bapakku kakak kan, kak, dulu gitu. Si Ata menigelis katanya. Lihat deh kakak lihat tuh si Ata sampai cantik begitu dandan katanya. Ya udah gitu deh ceritanya. Seru lah. Oke, rapet. Rapet. Nah, enggak, bukan dirapetin ya. Berarti kalau misalnya dulu sebelum pandemi Covid udah kayak THR juga dong Bu sekaligus Bu.
Kan kalau misalnya Prias itu nggak dapat THR ya? Mm-mm. Itu gimana tuh? Cara siasatin buat lebaran bisa Kasih THR anak-anak. bisa party atau maksudnya bisa pulang kampung Oh kan aku dari salon tambahannya. Kalau ini kan rame. Cara nabungnya gimana Bu? Iya ditaruh gitu, misalnya aku uang segini aku simpen gitu. Disimpan setahun? Enggak. Kadang dari sebelum puasa. Oh gitu. Kalau pas puasa gimana penghasilannya? Untuk puasa dari salon. Hmm, Sumpah Riki cantik. Oh my god. Yakin Mas? Yakin loh. Coba lihat. Halo. Tuh. Rapin Ra. Ini udah gue Ini sisirin, Ra. pakai itu nggak? Glitter nggak? Nggak usah ya? Boleh ntar pakai itu. Dadanya udah pakai glitter? Sudah. Oh ya, baiklah. Udah aku nggak siap nih lihat di itu nih. Cantik demi Allah. Ya ampun. Cantik. Rata rambutnya diituin dan Ra. Karikin Ra. Tarif aku berapa ya? 2 juta. 2 juta setahun. Enggak tahu. Tapi ngomong-ngomong soal tubuh Bu, kira-kira Ibu ada itu nggak sih keinginan untuk mengubah bentuk tubuh? Enggak. Kenapa? Karena kan Ibu udah usia lanjut tapi kok tetap nampilannya seperti laki-laki gitu. Iya. Kenapa Bu? Kenapa? Karena aku mau apa adanya dan gak mau ambil resiko. Begitu. Mm-mm. Resikonya antara lain? Antara lain kan kalau kita suntik-suntik ada risiko yang harus kita tanggung. Kalau kita operasi payudara ada risiko juga yang harus kita tanggung, dan aku pikir duitnya mendingan aku buat modal usaha gitu. Kalau aku pribadi ya. Walaupun ada yang modalin tetap Enggak, aku nggak mau. Kemarin juga ada cowok yang modalin, aku nggak mau. Fokus sendiri tahu mah orang. Ya Allah, Riki panggling deh demi Allah. coba Ya. mana berani? Riki. Ah, Ih, cantik ya. aduh. Cantik ya. Aku nggak nyangka banget bakalan jadi kayak begini, jadi bagus banget sama Bu Pandan. Bu Pandan terima kasih. Sama-sama. Cucu deh. Jadi nanti Beneran. kalau misalnya ada teman-teman yang mau makeup bisa kontak ke Bu Pandan. Kontak Bu Pandan di mana Bu? Di 0812 1322 9487. Oke, bisa kontak di Bu Pandan sekali lagi Bu. 0812 1322 9487. Nah dicatat ya, dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Juga komen ya, komen. Oke, dadah. Terima kasih. Bye. Thank you Bu Pandan. Sama-sama.